Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Cantika Salma Sugiarto. Saya mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, semester 5 kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 pertanyaan seputar kegiatan Kitobah. Langsung saja di pertanyaan yang pertama. Apa sih esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali? Jawabannya adalah yang pertama, ketika sang khotib berangkat menuju masjid, maka hati dan pikirannya harus dalam keadaan yang tenang. Yang kedua, sesampainya di masjid, sang khotib disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Lalu setelahnya duduk dalam keadaan yang penuh wibawa serta tidak banyak berbincang pada hal-hal yang tiada manfaatnya. Yang ketiga, saat melangkah menuju mimbar, seorang khotib harus dipenuhi oleh rasa percaya diri dan juga hormat. Tidak lupa untuk menjaga koneksitas dirinya dengan ilahi, yaitu dengan cara senantiasa berzikir dan berdiri dalam keadaan khusyuk. Yang keempat, melakukan eye contact kepada mustami dengan penuh konsentrasi. Lalu dilanjut dengan mengucapkan salam secara lantang agar pandangan mustami tertuju pada sang khotib. Yang kelima, saat azan berkumandang harus didengarkan oleh rasa tawadu. Lalu menjawab suruhan azan dengan suara yang lirih. Yang keenam, saat menyampaikan pesan khutbah, sang khotib harus memiliki rasa rendah hati dan tidak bersikap arogan baik dari perkataan maupun perbuatan. Contohnya, tidak menunjuk-nunjuk dengan jari. Yang ketujuh, materi yang disampaikan oleh khotib harus berisi hal-hal yang membawa manfaat bagi mustami maupun jamaah. Yang kedelapan, saat hendak berdoa, berilah isyarat kepada para jamaah dengan cara mengangkat kedua tangan guna untuk mengkondisikan suasana batin yang terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, selesai khutbah, khotib diperkenankan untuk langsung turun dari mimbar hingga muazin memulai untuk menyerukan iqomah serta diikuti oleh jamaah yang langsung berdiri. Catatan, apabila khotib sekaligus imam, hendaknya ia memperhatikan keadaan jamaah terlebih dahulu sebelum memulai takbiratul ihram. Yang terakhir, membaca ayat Al-Quran dengan tartil saat sholat. Pertanyaan yang kedua, apa saja unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan khitobah yang harus dimiliki oleh seorang khotib dan jamaah? Jawabannya, unsur-unsur bagi khotib sama halnya seperti jawaban di pertanyaan yang pertama. Adapun catatan lainnya adalah yang pertama, seorang khotib harus memperhatikan dan mempelajari objeknya, yaitu jamaah. Karena setiap jamaah memiliki kepribadian dan keunikannya yang berbeda-beda, sebab mereka membutuhkan bimbingan baik secara spiritual, material, ekonomi, maupun nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, seorang khatib harus memilih materi yang sesuai diperlukan oleh masyarakat atau jamaahnya, dan juga melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan maupun pengalaman yang erat hubungannya dengan masalah masyarakat. Keseluruhan materi pada hakikatnya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan oleh khatib adalah pemilihan metode yang tepat, karena setiap lapisan masyarakat memiliki perbedaan baik dari segi ekonomi, dari segi pendidikan maupun dari segi daya tangkapnya. Adapun etika bagi jamaah diantaranya yang pertama, sebelum berangkat sudah dapat dipastikan ia telah berwudu. Yang kedua, sebelum duduk terlebih dahulu ia melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, menjawab salam dari khotib. Yang keempat, menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya. Yang kelima, bila khotib bersalawat, hendaknya ia bersalawat kembali. Yang keenam, dilarang duduk dengan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Yang ketujuh, dilarang mengobrol, berisik, main HP ketika mendengarkan khutbah. Yang kedelapan, ketika ada jamaah yang gaduh, cukup diperingatkan dengan
beri isyarat. Yang ke-9, tidak perlu menjawab salam orang lain dengan lantang. Doa ketika orang yang sedang bersin dan juga salaman dari orang lain. Nah, yang ke-10, bila datang terlambat maka tunaikanlah sholat tahiyatul masjid. Dan yang terakhir, mengamini setiap doa-doa dari khatib. Pertanyaan ketiga, bagaimana etika dalam keseluruhan proses kegiatan khitobah? Jawabannya adalah kegiatan khitobah merupakan bagian dari ibadah, yang mana di dalamnya terdapat beberapa tuntunan syariat yang harus dilaksanakan secara benar dan juga baik, termasuk halnya etika yang berlaku bagi khatib maupun mustami. Selanjutnya, adanya etika, kegiatan tersebut pun bisa dapat berlangsung secara tertib, lancar, dan juga khidmat. Adapun isi materi yang disampaikan oleh seorang khatib dapat tersampaikan secara jelas dan baik kepada mustami, sehingga setiap mustami dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, sekian jawaban yang bisa saya dapat sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya masih terdapat kekurangan. Maka dari itu, apabila teman-teman sekalian memiliki referensi atau pendapat jawabannya, boleh langsung saja ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share, terutama subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.